Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Miss Wika. And today we will learn about recontext. What is the recontext? Ayo, kira-kira sudah ada yang tahu apa itu recontext? Okay, recontext is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Artinya, recontext itu adalah sebuah teks atau bacaan yang menceritakan kepada pembaca, reader itu pembaca, about tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas. Jadi recontext itu adalah teks yang menceritakan kembali ya. Jadi poinnya adalah recontext itu menceritakan kembali kepada pembaca tentang sebuah cerita, baik itu cerita pengalaman, aksi atau aktivitas. Contohnya misal kalian mempunyai pengalaman berlibur, ya kan? Itu diceritakan kembali dalam suatu bacaan atau teks. Atau kalian mungkin pernah menjumpai artis, ya kan? Itu bisa kalian ceritakan kembali pengalaman-pengalaman kalian itu tentang recontext, menceritakan kembali sebuah cerita yang pernah dialami. Next, the purpose of recontext is to entertain or inform the reader. Purpose itu artinya tujuan. Jadi tujuan dari recontext ini adalah untuk entertain apa? Menghibur ya, untuk menghibur atau inform atau menginformasikan pembaca. Jadi tujuan dari recontext itu adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca tentang sebuah cerita yang ada. Oke, lanjut, generic structure of recontext. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunan dari teks itu. Ya, di dalam teks itu ada ketentuan susunannya, strukturnya seperti apa. Nah, untuk recontext, generic structure-nya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama orientation, event, dan reorientation. Jadi 3 poin ini harus ada ya. Apa itu orientation? Di situ sudah dijelaskan, yaitu untuk menceritakan mengenai latar belakang, informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa terjadi. Jadi untuk orientation ini adalah pengenalan tentang latar belakang, siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan itu. Jadi untuk orientation ini adalah pengenalan ya, latar belakangnya. Yang kedua adalah event. Event itu adalah kejadian. Ya, event itu kejadian. Di sini event itu memuat tentang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi setelahnya, diceritakan sesuai urutan kronologis. Jadi urutan peristiwanya itu seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga adalah reorientation. Reorientation berisi rangkuman atau conclusion dari sebuah kejadian. Jadi untuk reorientation ini adalah rangkuman. Bisa juga berisi pendapat atau kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan. Bisa itu pendapat yang menyenangkan ya. Jadi pendapat dari inti sebuah cerita itu. And the next about language feature. Apa itu language feature? Ya, arti dari language feature adalah ciri-ciri kebahasaan. Jadi dalam sebuah teks kita bisa tahu nih ciri-cirinya apa aja. Contohnya tenses apa yang digunakan, terus ciri-ciri yang lain apa. Nah, kita pelajari ya. Yang pertama, tenses yang digunakan adalah past tense. Masih ingat past tense itu seperti apa? Yaps, past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlalu. Jadi masa lampau ya untuk past tense. Nah, ciri-ciri dari past tense ini apa? Menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contohnya, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Nah, dari contoh ini
Mana yang menunjukkan past tense dari verb 2-nya? Mana verb 2-nya? Spend dan was. Ya, spend itu merupakan bentuk kedua dari spend pakai D. Lalu ada was. Was ini adalah to be yang menyatakan past tense. Kalau verb satunya itu pakai is. Kalau verb 2-nya yang menyatakan past tense pakai was. Yang kedua, menggunakan action verb. Nah, kata kerja yang mempunyai aksi atau tindakan. Contohnya spend. Spend itu menghabiskan. Spend itu adalah bentuk kedua dari spend pakai D. Jadi verb satunya spend pakai D, verb 2-nya spend pakai T, ya. Lalu when itu adalah verb 2 dari go. Apa itu? Pergi. Broke itu verb 2 dari buy, artinya membeli. Took itu verb 2 dari take. Take itu mengambil dan lain-lain. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Ya, ini berarti ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, ya. Contohnya last month. Last month itu bulan lalu untuk menyatakan keterangan waktu. In Malang, di Malang, berarti Malang ini apa sih? Kota kan? Berarti untuk menyatakan tempat. Lately ini artinya akhir-akhir ini, ya. Terus nomor 4, yang terakhir, ciri-ciri kebahasaannya menggunakan conjunction dan time connective untuk mengurutkan peristiwa dan kejadian. Apa itu conjunction? Conjunction itu adalah kata hubung. Nah, contohnya and, or, after that, dan lain-lain. And artinya dan, or artinya atau, after that artinya setelah itu, ya. Jadi ada penghubungnya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari recontext. Di sini saya sudah punya sebuah teks atau bacaan yang mempunyai judul My Trip to Prambanan Temple. Artinya perjalananku ke Candi Prambanan. Nah, di sini menceritakan tentang pengalaman liburan di Candi Prambanan. Untuk generic structure-nya, nah, pada paragraf yang pertama ini adalah orientation. Kenapa? Karena di paragraf pertama ini menceritakan siapa yang liburan, di mana liburannya, kapan liburannya, ya. Kira-kira siapa ini yang punya cerita? Tokoh I, ya, tokoh I, saya gitu, yang punya cerita saya. Terus kapan itu? Last year, ya. I spent my holiday in Yogyakarta last year. Jadi tahun lalu. Lalu di mana lokasinya? Di mana lokasi cerita ini? Di Prambanan Temple. Jadi paragraf pertama ini adalah latar belakang sebuah cerita. Jadi masuk ke orientation. Yang kedua, paragraf kedua masuk ke event. Kenapa? Karena pada paragraf kedua ini ada runtutan kejadian. Contohnya, we went to Prambanan Temple by bus and arrived at 1 in the afternoon. Kita pergi ke Candi Prambanan naik bus dan tiba jam 1 siang. Nah, di sini ada keterangan waktunya. Dia tiba jam 1 siang. Dan di paragraf kedua ini juga ada urutan kejadiannya seperti apa, ya. I saw many foreign tourists there. Saya melihat banyak turis luar negeri di sana. I spoke English with them. Saya berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Nah, ini ada urutan-urutannya.
Dan yang terakhir itu ya, di kalimat terakhir paragraf kedua, we went back at 7 in the evening. Kita pulang jam 7 sore atau 7 malam ya. Karena ada urutan-urutan kejadiannya, paragraf kedua ini masuk ke event. Nah, generic structure yang terakhir ada reorientation, merupakan kesimpulan dari sebuah cerita tadi. Kesimpulannya apa? It was a very interesting holiday. Ini adalah liburannya sangat menarik. Nah, itu untuk generic structure. Sekarang kita bahas ke language feature. Language feature yang pertama, pastikan kalau teks ini pakai past tense. Caranya bagaimana? Kita cek ini verbnya pakai verb 2 atau tidak. Pada paragraf pertama, spend tadi sudah kita bahas ya. Spend itu menghabiskan, itu merupakan bentuk kedua. Spend ini pakai T. Nah, kalau verb 1 pakai D. Jadi spend di sini pakai T, itu betul pakai verb 2. Lalu when itu bentuk kedua dari go. Betul ya, pakai verb 2. Terus ada lagi arrive pada paragraf kedua ya, we went to bla 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 and arrive. Nah, arrive itu bentuk kedua yang artinya tiba. Bentuk pertamanya tanpa D, jadi arrive tanpa D itu bentuk pertama. Kalau bentuk kedua arrive pakai D. Lalu I saw many foreign. Saw itu bentuk kedua dari see yang artinya melihat. Lanjut, I spoke English. Spoke itu bentuk kedua dari speak yang artinya berbicara. Lanjut, they were itu juga were di sini adalah to be. Ya, to be yang menunjukkan kalau kalau itu past tense ya. Were itu past tense ya. Kalau present itu is MR. Kalau past tense were. Lanjut, they came from New York. Mereka datang dari New York. Came itu bentuk kedua dari come ya, come ya, tulisannya come. Came itu bentuk kedua. Lalu was crowded, sangat ramai ya. Prambanan temple was crowded. Crowded itu ramai. Crowded itu bentuk kedua juga. Was crowded itu bentuk kedua. Crowded itu verb one-nya adalah crow tanpa ed. Lanjut, we went tadi bentuk kedua dari go. Nah, itu kita sudah bisa memastikan kalau itu pakai verb 2. Nah, tadi kita sekalian bahas action verb-nya ya. Spend, when, arrive, saw, dan lain-lain itu juga termasuk ke action verb. Semuanya yang saya sebutin tadi action verb kalau pakai verb 2. Yang ketiga, menggunakan adverb dan adverbial phrase. Mana? Adverb tadi apa artinya? Keterangan kan? Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Ya. Bisa keterangan cara, gitu kan. Keterangan waktunya mana? Last year. Itu masuk ke adverb. Lalu Prambanan temple itu masuk ke adverb, keterangan tempat ya. Lalu in the morning, apalagi ayo, in the afternoon ya, di paragraf kedua ada in the afternoon, terus ada in the evening, itu masuk ke adverb. Yang terakhir menggunakan conjunction. Mana kira-kira? Coba kita cari conjunctionnya di teks ini. Ya, ada di paragraf 2. We went to Prambanan Temple by bus and arrived. Nih, di sini ada kata and dan di sini merupakan penghubung. Oke, the last. Di sini ada sebuah teks ya. Silakan tugas kalian baca di sini ya kan. Tugasnya yang pertama, cari kata yang tidak tahu artinya.
Nih, kalian baca, ya kan? Kalian yang mana yang nggak tahu artinya tulis aja. Misal kalian nggak tahu artinya terrible itu apa ya, tulis aja. Lalu cari di kamus. Terrible artinya buruk sekali. Terus lagi woke itu artinya apa ya? Tulis kalau nggak tahu. Jadi silakan tulis kata apa saja yang kalian tidak tahu artinya. Yang kedua, cari generic structure-nya. Mana orientation, mana event-nya, mana reorientation. Yang ketiga, cari language feature-nya. Apakah betul sudah pakai past tense, lalu action verb-nya mana saja, lalu adverb-nya mana saja, lalu yang terakhir conjunction-nya ada atau tidak, sebutkan yang mana conjunction-nya. Yang keempat, tulis di buku tulis, ya kan? Dikumpulkan paling lambat hari Senin. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.